Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Tetap semangat. Mari kita memperhatikan pelajaran berikut ini. Salam sehat, senang bisa berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar IPS tentang ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan yang akan kita capai dalam pelajaran ini adalah menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Apa ya ruang itu? Coba perhatikan gambar berikut. Rumah, di dalamnya manusia. Gambar kedua, laut, di dalamnya ada hewan dan makhluk hidup. Semua itu diisi oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Setelah memperhatikan kedua gambar tadi, apa ya ruang tersebut? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Apa ya penyebab interaksi antar ruang? Sebelum menjawab itu, apa itu interaksi? Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Nah, apa penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba perhatikan dua wilayah tersebut. Wilayah yang pertama wilayah A dan wilayah yang kedua wilayah B. Di wilayah A, penghasil sayuran karena terletak di tanah perbukitan dan memiliki kondisi tanah yang subur tetapi kekurangan ikan. Sementara di wilayah B merupakan pesisir pantai dan penghasil ikan tetapi kekurangan sayuran. Untuk melengkapi kekurangan dua wilayah tersebut, maka terjadilah interaksi atau hubungan timbal balik untuk memenuhi kebutuhan dua wilayah tersebut. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Misalnya, karakteristik tanah, batuan, dan tumbuhan. Tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Semua interaksi dapat terjadi karena adanya kondisi saling bergantung antara satu ruang dengan ruang yang lain. Bentuk kondisi saling bergantung tersebut ada tiga. Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Yang ketiga, kemudahan transfer. Saling melengkapi. Dua wilayah dikatakan saling melengkapi jika wilayah memiliki hal yang dibutuhkan dengan wilayah lainnya, begitupun sebaliknya. Coba perhatikan gambar berikut. Ada wilayah A dan ada wilayah B. Dari gambar di atas, di wilayah A surplus atau kelebihan sayur karena merupakan daerah dataran tinggi. Sementara di wilayah B merupakan daerah pesisir pantai dan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sementara wilayah B membutuhkan sayuran. Interaksi dua wilayah tersebut akan terjadi melalui aktivitas jual beli. Yang kedua, kesempatan antara. Kota A terhubung dengan kota B
melalui jalan tanah sejauh 5 km dan dengan kota C melalui jalan raya aspal sejauh 10 km. Maka kesempatan antara akan muncul ketika pemerintah membangun sebuah jalan raya aspal antara kota A dan kota B. Dalam hal ini, kebanyakan orang yang tinggal di kota A mungkin akan memilih membeli barang dan jasa di kota B yang lebih dekat dan murah secara transportasi dibanding dengan kota C. Yang ketiga, kemudahan transfer. Kemudahan transfer lebih mengarah pada biaya yang harus dikeluarkan dalam pengiriman barang. Sebagai contoh, seorang pedagang sayuran dari Toraja akan menjual sayuran ke Palopo. Namun jalan menuju Palopo mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, pedagang tersebut tidak dapat melakukan transaksi jual beli sehingga mengurangi terjadinya interaksi antar wilayah. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang ruang dan interaksi antar ruang. Sebagai tugas kalian, yang pertama, jelaskan mengapa setiap wilayah perlu melakukan interaksi. Tugas yang kedua, dengan situasi sekarang ini, pengaruh wabah COVID-19 sangat besar dampaknya terhadap terjadinya interaksi antar ruang. Tuliskan contoh dampak COVID-19 terhadap terjadinya interaksi antar ruang. Tetap semangat!